Assalamualaikum teman-teman. Hai sahabat Andri BSI Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menceritakan sinopsis dan unsur dari novel yang berjudul Santri Pilihan Bunda karya Salsabila Valencia. Baiklah, saya akan menceritakan sinopsis novel yang berjudul Santri Pilihan Bunda. Perjodohan yang tidak pernah ada dalam buku rencana Aliza, yaitu dijodohkan oleh santri pilihan bundanya. Kinaan Ozana El-Fatih merupakan laki-laki yang bernama asli Angkasa. Ia berpura-pura meninggal dunia untuk membuat keluarganya bahagia dengan ketidakberadaannya, karena ia dituduh telah membunuh kakaknya sendiri. Padahal ia saat bersama kakaknya, ia ingin menghentikan aksi kakaknya untuk bunuh diri, tetapi orang tuanya salah paham dan mengira bahwa Kinaanlah atau Angkasalah yang membunuh kakaknya sendiri. Setelah itu, Angkasa diusir dari rumah dan bertemu dua orang tua yang ingin menolongnya. Namun, pada saat ditanyai namanya, ia berpura-pura amnesia untuk menyembunyikan identitas aslinya, dan orang tua tersebut memberikan nama ia Kinaan Ozana El-Fatih dan diasuh di pondok pesantren. Aliza Syokana Ikala merupakan gadis cantik pencinta batu es yang sangat dekat dengan orang tuanya. Ia masih berstatus SMA. Dengan kedekatan orang tuanya, ia dijodohkan oleh santri pondok pesantren pilihan bundanya. Tetapi Aliza menolak dengan memberitahu orang tuanya bahwa ia memiliki pacar yang bernama Zero. Namun orang tuanya tidak setuju dengan Zero karena Zero merupakan anak yang nakal. Setelah itu, beberapa waktu setelah perjodohan, mereka menikah, dan setelah menikah mereka menyembunyikan identitas asli mereka, yaitu berstatus suami istri. Pada awal pernikahan, Aliza dan Kinaan tidak sama sekali memiliki perasaan satu sama lain. Namun dari waktu ke waktu tumbuhlah rasa cinta dan sayang di antara mereka berdua. Zero yang mengetahui status Aliza sudah menikah dan sedang mengandung anak Kinaan, langsung menyebarkan foto-foto saat Aliza nakal bersamanya di mading sekolah. Teman-temannya yang mengetahui hal tersebut langsung membuli dan mencemooh Aliza dengan kata-kata kotor dan memfitnah Aliza bahwa Aliza adalah perempuan yang kotor dan hamil di luar nikah. Teman-temannya membuli Aliza dengan menyiram air, melempar kertas, dan lain sebagainya. Melihat atau mendengar istrinya dibully satu sekolah, Kinaan pun tiba-tiba datang dengan motor besarnya ke sekolah Aliza dan mencari lelaki yang bernama Zero. Setelah ketemu dengan Zero, Kinaan pun langsung menghajar Zero sampai babak belur dan pingsan. Setelah itu, ia mencari keberadaan Aliza, dan saat bertemu dengan Aliza sangat kaget dengan perubahan drastis dari sebelumnya Kinaan. Dan saat itulah Kinaan memberitahu kepada seluruh siswa-siswi SMA bahwa Aliza adalah istri sahnya dan mengandung anaknya, bahwa fitnah yang telah disebarkan oleh Zero merupakan omong kosong yang tidak ada buktinya. Aliza yang kaget dengan pernyataan Kinaan bahwa Kinaan adalah Angkasa yang merupakan ketua geng motor terkenal di kotanya. Aliza yang kaget itu pun tetap percaya bahwa Kinaan adalah Angkasa. Setelah melewati beberapa kejadian dan peristiwa, Kinaan yang merasa bahwa dirinya dijodohkan Aliza tetap bertanggung jawab kepada Aliza dan membimbing Aliza dengan baik sebagai istrinya. Itulah sinopsis yang telah saya ceritakan. Kemudian terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Santri Pilihan Bunda. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini temanya mengandung tema percintaan, dan tokoh-tokohnya itu terdapat Aliza Syokana Ikala, Kinaan Ozama El-Fatih, Kanaya, Zena, Zero, Rana, Bunda Mira, Papah Raka, Nora, Jasmine, dan Dito. Kemudian terdapat alur dalam novel ini, yaitu menggunakan alur campuran yang pada awal ceritanya itu perjodohan tentang Aliza dan Kinaan, kemudian mundur menceritakan masa lalu Kinaan yang telah membunuh kakaknya, dan kemudian maju untuk menceritakan kehidupan selanjutnya antara Kinaan dan Aliza. Setelah itu ada latar tempat ini dalam novel Santri Pilihan Bunda, yaitu sekolah, asrama, pondok pesantren,
kelas, taman, dan rumah. Latar waktu yaitu pagi hari dan malam hari, dan latar suasana yaitu menyenangkan, menyedihkan, dan menegangkan. Kemudian novel ini menggunakan gaya bahasa majas sindiran seperti dasar perempuan murahan, sok alim, aslinya hamil di luar nikah, gak malu sama hijab, ganti muka binatang aja deh mendingan. Setelah itu terdapat sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, orang ketiga ini ditunjukkan pada penulis itu menggunakan kata ia atau nama dalam menceritakan novel tersebut. Contohnya seperti, baru kali ini ia melihat Kinaan tersenyum setulus itu. Setelah itu terdapat amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini yaitu jangan mencoba berbohong dalam keadaan apapun. Kebohongan akan membuat aman, tetapi suatu saat nanti kebohongan itu akan menghantui dan membuat penyesalan yang amat besar. Kemudian kejujuran adalah kunci hidup bahagia dan damai. Dan jangan mudah memfitnah orang dengan alasan tidak suka dengannya, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian terdapat unsur ekstrinsik dari novel Santri Pilihan Bunda. Pengarang ini memiliki nama asli yaitu Salsabila Valencia Agustian. Ia memiliki hobi menonton film, anime, dan lain sebagainya. Setelah itu, ia hobi menulis ini saat ia duduk di bangku sekolah dasar, dan kemudian ia berhenti dan lanjut lagi setelah lulus SMP. Dengan semangat yang diberikan oleh sahabat dan keluarganya, ia pun memiliki impian bahwa novel dan cerita yang ia buat dapat difilmkan. Setelah itu terdapat kelemahan dan kelebihan dari buku Santri Pilihan Bunda ini atau novel. Menurut saya, kelemahannya yaitu kurangnya gambar yang dapat menceritakan atau menggambarkan dalam cerita novel tersebut. Dan kelebihannya yaitu dalam novel ini ceritanya sangat mudah dipahami dan disenangi beberapa kata dari penulis. Dan pada novel ini dapat dibaca kalangan remaja, khususnya anak sekolah menengah atas atau SMA dan mahasiswa di perguruan tinggi. Kritik yang dapat saya berikan untuk novel Santri Pilihan Bunda kepada penulis yaitu banyaknya kutipan dalam novel ini dan kurangnya panjang cerita dalam novel tersebut, karena menurut saya ini adalah cerita yang sangat menarik. Itulah tadi sinopsis dan unsur-unsur mengenai novel Santri Pilihan Bunda karya Salsabila Valencia. Nah, semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Sampai jumpa!